Saupamina Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Dandramil masih ada di lingkungan Terminal Segaranten, kami memohon untuk bergabung di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi harrara ibadahul mu'minina bihidayatihi wa taufiqihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsan ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, terkhusus para kesepuhan, para ulama, para asatid anu kalintang dimuliakeun, anu kalintang dicintaina, oge terkhusus di aparat pemerintahan Kecamatan Segaranten, terkhusus Bapak Camat miwah reng-rengan, oge Bapak Kapolsek
oge Bapak Wakil dan Ramil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oke, terkhusus para panitia penyelenggara acara anu kalintang mulyana, yakni acara ngahadirkeun majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa. Oge majelis silaturahmi. Terkhusus ieu majelis dina raraga memperemuti para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia anu kalintang seueurna anu teu tiasa disebatkeun satu demi satu saking seueurna para pejuang kemerdekaan. Baik di golongan umat Islam maupun di golongan non-muslim. Di Hinduna, di Budana, di Konghucuna. Anu mana di zaman kapungkur biasa disebat seluruh rakyat Indonesia adalah pejuang. Terkhusus para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para santri-santri di seluruh pesantren, oge sakumna umat Islam, sadayana pada bergerak, berjuang demi ngawujudkeun kemerdekaan Republik Indonesia ieu tina tangan para penjajah.
baik itu Portugis, terkhusus Belanda, baheula mah Walanda, kabeh dieuna Jepang, Nippon. Sesuai sareng bidangna masing-masing, sesuai sareng kemampuanna masing-masing. Sadaya rakyat Indonesia kompak. Sadayana pada ngahijikeun tekad dina ngabebaskeun bangsa sareng negara Republik Indonesia tina cengkraman penjajahanana para penjajah. Dugika titik kemenangan, titik kemerdekaan anu diproklamirkeun dina tahun 1845 Masehi. Dugi kadangat ayeuna Indonesia aya dina kemerdekaan. Indonesia mutlak milik rakyat. Indonesia dikelola ku rakyat. Indonesia dinikmati ku rakyat. Ia adalah hal anu kalintang wajib disyukurina ku sadaya bangsa Indonesia ti Sabang dugi ka Maroke. Karena kemerdekaan, keamanan, adalah anugerah yang sangat mahal. Nikmat yang sangat mahal. Yang melebihi mahalnya harta, melebihi mahalnya uang. Maka kita wajib menjaga kemerdekaan ini selama-lamanya. Kita wajib menjaga keamanan, kedamaian, ketentraman di negeri kita yang kita cintai selama-lamanya. Aman itu anugerah yang sangat mahal. Merdeka itu anugerah yang sangat mahal. Kita semuanya hanya bisa membayangkan saja, tapi tidak bisa merasakan bagaimana ketika Indonesia dijajah. Bagaimana ketika bangsa Indonesia ditindas. Bagaimana ketika hak rakyat dirampas oleh para penjajah. Sampai banyak sekali yang dibunuh, yang digantung, yang dibakar hidup-hidup, yang ditenggelamkan.
sudah tak terhitung. Dari pertama penjajah pertama masuk ke Indonesia sampai para penjajah yang terakhir, yaitu Jepang. Kita hanya dengar cerita saja dari orang tua kita masing-masing, dari leluhur kita masing-masing, dari para pejuang dari TNI, dulu TRI, dari para veteran, angkatan tahun 45 ke atas. Ternyata sejarah bangsa Indonesia dulu, leluhur kita mengalami kehidupan yang sangat pahit sekali. Siang dan malam tidak merasa tenang. Leluhur kita diromusakan, dirodikan, dipaksa untuk bekerja tanpa dikasih upah. Banyak wanita-wanita bangsa Indonesia yang dipaksa melayani hasrat nafsu mereka yang durjana. Banyak yang hilang kehormatannya. Kita hanya bisa membayangkan saja. Tangisan-tangisan mereka, rasa takut, gundah gulana setiap waktu. Rasa sedih, stres, galau. Bangsa Indonesia ada dalam kefakiran. Bangsa Indonesia dihinakan. Bangsa Indonesia disiksa. Sampai dibunuh. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanah Indonesia penuh dengan darah-darah yang menjadi saksi perjuangan leluhur kita. Leluhur kita semuanya berjuang dalam keadaan kefakiran di titik yang paling rendah. Tidak punya senjata. Tidak punya fasilitas-fasilitas yang berarti untuk melawan para penjajah. Tapi semuanya bertekad sama. Maka semua rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan dan dalam berjuang, semuanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tapi semuanya diarahkan kepada usaha memerdekakan Indonesia ini. Ada yang dengan doa, dengan tahajud,
menangis kepada Allah setiap waktu sahur dengan saum, tirakat, ingin Indonesia merdeka ini. Ada sebagian yang melawan, merampas senjata dari para penjajah, merampas peluru, merampas bom, merampas granat, merampas kendaraan-kendaraan dari para penjajah. Dan terus bikin pasukan. Ada juga dulu yang menjadi agen rahasia. Ada juga dulu yang seolah tunduk kepada Belanda, lalu diangkat oleh Belanda menjadi dalem-dalem. Namun pada hakikatnya semua tidak ada yang tunduk. Bahkan yang diangkat menjadi dalem-dalem adalah dari kalangan para ulama-ulama, dari kalangan para wali-wali Allah. Ada yang terus mendidik masyarakat, mendidik rakyat, diam-diam dari rumah ke rumah, mengajarkan keilmuan, mengajarkan berbagai keahlian, agar rakyat Indonesia ini cerdas, agar rakyat Indonesia ini wawasannya luas, agar rakyat Indonesia ini punya ilmu dalam membangun kemaslahatan hidup, baik pertanian, maupun perikanan, maupun peternakan, dan yang lainnya. Ada yang berjuang juga di dalam membangun keimanan masyarakat, kesolehan masyarakat, ilmu agamanya masyarakat, al-akhlakul karimahnya masyarakat, amal-amal solehnya masyarakat, kalimah thayyibahnya masyarakat, para ulama gerilya. Dari Sabang sampai Merauke. Sehingga hidayah menyebar kemana-mana. Dalam situasi kondisi Indonesia dijajah, tapi hidayah bisa menyebar kemana-mana. Cahaya iman Islam menyebar kemana-mana. Lahir manusia-manusia yang mulia, lahir manusia-manusia yang suci, lahir manusia-manusia yang berakhlak terpuji, lahir manusia-manusia yang istimewa, lahir ulama di sana di sini, lahir para wali-wali Allah di sana di sini. Padahal Indonesia saat itu dalam keadaan genting, dijajah oleh para penjajah. Ini para ulama hebatnya di dalam menyebarkan ajaran agama tanpa dicurigai oleh para penjajah. Istilah sekarang diam-diam menghanyutkan. Tahu-tahu daerah A sudah pada memeluk Islam. Daerah B juga begitu, daerah C juga begitu. Bukan cuma memeluk Islam saja, tanpa belajar ilmu syariat Islam, tapi juga menguasai ilmu Islam
dengan luas. Lalu sebahagian ada yang berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ada yang berangkat ke Mesir, mengkaji ilmu agama yang lebih luas. Dari ulama-ulama besar di sana. Lalu kembali lagi ke Indonesia, ada yang menetap di situ. Lalu menyebarkan agama, membuka pesantren yang sangat sederhana. Allah. Maka lahirlah para ulama-ulama hebat di Indonesia. Lahirlah para wali-wali yang istimewa di Indonesia ini. Itulah perjuangan leluhur kita semuanya. Sampai kepada masa rakyat merasa perlu membentuk pasukan untuk berjihad fi sabilillah saat itu. Karena perangnya jihad saat itu. Dan digerakkan oleh para ulama. Dikomandoi oleh para ulama. Yang menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia, mereka adalah para kiai. Mereka adalah para santri. Dari berbagai pesantren. Itu kebanyakannya. Ada lagi yang membikin pasukan komando jihad fisabilillah, ada Hizbullah dan yang lainnya. Tapi semuanya dengan tekad yang sama, tujuan yang sama. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan bangsa Jepang yang mengusir Belanda. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan pertolongan bagi bangsa Indonesia. Menghadirkan saat itu Amerika, ya, yang pada akhirnya Jepang pun mundur. Langsung Indonesia digarap oleh para pemimpin-pemimpin bangsa saat itu. Langsung dibentuk pemerintahan yang darurat saat itu. Para ulama berkumpul semuanya, lalu melahirkan Pancasila. Itu yang bikin Pancasila itu para ulama. Yang mana dengan Pancasila semuanya jadi terlindungi. Dengan Pancasila semuanya terayomi. Dengan Pancasila semua bisa disatukan. Dan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya kompak. Lahirlah kekuatan yang dahsyat. Yang Belanda sudah tidak mungkin lagi bisa memijakan kaki lagi ke Indonesia. Jepang tidak mungkin lagi, ya, bisa angkat senjata di Indonesia ini. Ini semuanya tidak luput dari pengorbanan dan perjuangan semua rakyat Indonesia. Tidak luput dari tangisan, dari doa-doa yang setiap malam merintih menangis kepada Allah.
yang perutnya lapar, berpuasa karena ingin dikabulkan oleh Allah. Dan itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tidak, tapi dalam kurun waktu berabad-abad. Ingat bahwa kemerdekaan itu tidak seperti membalikan tangan. Kemerdekaan itu dibeli oleh nyawa leluhur kita. Dibeli oleh darah leluhur kita. Dibeli oleh lapar, dahaga. Dibeli oleh tangisan-tangisan doa. Maka kita semuanya bangsa Indonesia yang tidak pernah mengalami masa itu, minimal di setiap momen Agustusan harus mengingat masa itu. Bangsa Indonesia harus membuka sejarah, mendengar sejarah. Kita semuanya hidup dari mulai lahir sampai saat ini. Kita tidak pernah mengalami bagaimana susahnya, payahnya, bagaimana stresnya, bagaimana ketakutannya, bagaimana laparnya, bagaimana sakitnya, bagaimana sedihnya di masa itu. Yang Buya katakan bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi berabad-abad, ratusan tahun. Itu kalau dihitung-hitung itu bisa lebih dari 500 tahun tuh. Dari masa Portugis. Allah. Dan ingat bahwa para ulama-ulama dulu dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Kelebihannya tidak hanya berjuang bagaimana tanah air Indonesia ini bisa menjadi hak mutlak bangsa Indonesia direbut dari penguasaan para penjajah. Tidak hanya itu saja, tapi para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah memerdekakan bangsa Indonesia dari semua bentuk penjajahan. Apa yang disebut semua bentuk penjajahan? Yang pertama, bahwa yang menjajah itu adalah syaitan. Yang kedua, bahwa yang menjajah manusia itu adalah hawa keinginannya. Yang ketiga, bahwasanya yang menjajah manusia itu adalah nafsu amarahnya. Yang keempat, bahwasanya yang menjajah manusia itu adalah dunia. Inilah para penjajah yang hakiki, yang mana Portugis, Belanda, Jepang, ya, bahkan Inggris juga penjajah, walaupun tidak menjajah Indonesia. Ingat tuh. Semua para penjajah itu dimerdekakan. Semua rakyat dimerdekakan oleh para ulama-ulama Allah, oleh para wali-wali Allah. Dengan pendidikan para ulama, pendidikan para wali kepada rakyat masa itu, yaitu pendidikan keimanan, agar jiwanya terbebas dari penjajahan setan,
dididik keilmuan yang agung, ilmu Quran dan ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik al-akhlakul karimah, dididik niat-niat yang agung, dididik juga amal-amal yang soleh, dididik ucapan-ucapan yang mulia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beriman, menjadi muslim, menjadi bangsa yang berakhlak dan beradab tinggi. Yang masyhur peradaban bangsa Indonesia dulu ke seluruh penjuru dunia. Leluhur-leluhur kita. Sampai lahir di Indonesia manusia-manusia yang sempurna. Yaitu para wali-wali Allah. Yang doa-doanya mustajab. Saciduh metu saucap nyata. Dulu banyak di kita. Manusia-manusia yang roh sadurung winara. Dulu banyak di kita. Sehingga Belanda semuanya tersendat hasratnya untuk menguasai Indonesia ini. Bahkan terhalang juga misinya untuk bagaimana bangsa Indonesia ini juga dikristenkan semuanya. Masya Allah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia saat itu hebat-hebat. Tanpa senjata, seperti halnya mereka, tanpa bom, tanpa granat. Tapi banyak sekali pasukan-pasukan Belanda ketika berhadapan dengan orang-orang istimewa ini, semuanya luluh lantah, tidak berarti. Senjata-senjatanya semuanya tidak berfungsi. Sehingga mereka mengakui dan mereka ketakutan juga. Ketika menghadapi orang-orang semacam ini. Dan orang-orang semacam ini di Indonesia itu banyak sekali. Karena beliau-beliau para wali-wali Allah. Ulama-ulama Allah yang hebat-hebat saat itu. Pada akhirnya ya, menjadi alot. Sehingga Belanda tidak bisa menguasai mutlak. Sehingga masa ya, Belanda menjajah di sini menjadi ratusan tahun. Apa yang menjadi lama? Tidak bisa menguasai secara mutlak. Yang menjadi lama karena ada penghalang di Indonesia ini. Yaitu orang-orang besar, orang-orang suci, orang-orang mulia. Leluhur-leluhur kita yang agung. Lalu diangkatlah para wali-wali Allah saat itu menjadi dalam-dalam. Belanda bahagia karena ini orang-orang besar ini yang disebut dalam keilmuannya, yang doa-doanya mustajab, seolah mereka mau bergabung dengan Belanda, tapi padahal sebetulnya ini para dalam-dalam yang sebetulnya dalam-dalam itu adalah para wali-wali Allah. Beliau berjuang semuanya dengan siasat yang sangat lembut sekali. Sehingga aturan di pemerintahan Belanda dikemas oleh para dalam-dalam yang tadinya A ke bawahnya jadi B. Ke bawahnya jadi B. Sehingga gerakan-gerakan Belanda terus semakin tersendat. Tanpa dicurigai oleh Belanda. Islam menyebar kemana-mana. Dulu konon katanya setiap pesantren itu hanya diizinkan mengkaji 3 buku.
Tapi ternyata di semua pesantren dulu itu mengkaji semua kitab. Sehingga dari pesantren lahir orang-orang cerdas, lahir orang-orang mulia, lahir orang-orang hebat. Semasa jadi santrinya itu sudah hebat. Semisal Mbah Hasyim Asy'ari. Kan? Itu kan santrinya Mbah Khalil. Sedang menjadi santrinya saja sudah hebat. Bayangkan tuh. Kan? Kenapa? Karena memang pesantren dulu, subhanallah, dibimbing oleh para wali-wali Allah dengan bimbingan yang sempurna. Sehingga sebelum mukim saja santri-santri sudah menjadi orang-orang hebat. Orang-orang cerdas. Padahal Indonesia saat itu dikuasai oleh Belanda. Tidak dicurigai oleh Belanda. Tiba-tiba bermunculan di sana di sini orang-orang hebat. Allah. Inilah kehebatan leluhur-leluhur kita. Padahal tidak mungkin Belanda yang punya segalanya seharusnya dalam waktu singkat sudah dikuasai secara mutlak. Secara mutlak ini dikuasainya. Tidak. Ya. Tidak bisa dikuasai secara mutlak ternyata. Bangsa Indonesia seharusnya dalam waktu singkat sudah bisa dikristenkan semuanya dengan paksa. Tapi ternyata tidak. Coba kita bayangkan tuh. Ya. Apa yang menghalangi gerakan Belanda itu saat itu? Akhirnya Belanda menjadi alot. Kan? Allah. Akhirnya sampailah kepada titik klimaksnya, yaitu kekalahan mereka. Indonesia menjadi negara yang muslimnya mayoritas di dunia. Coba bayangkan. Harusnya Indonesia menjadi negara yang Nasraninya mayoritas, harusnya begitu. Karena dulu Belanda itu punya visi misi, ya, diantaranya adalah mengkristenkan bangsa Indonesia. Tapi yang terjadi malah bangsa Indonesia menjadi mayoritas muslim sedunia. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk masuk Islam. Tanpa penyebaran Islam yang signifikan. Bukan cuma menjadi muslim lagi, tapi menjadi muslim yang cerdas, menjadi muslim yang luas wawasan keislamannya. Menjadi muslim yang ahli beramal, menjadi muslim yang ahli berdakwah, yang ahli mengajarkan keilmuan lagi dan mentarbiyah kepada yang lainnya. Yang kemarin mereka itu adalah Hindu, yang kemarin mereka itu adalah Buddha. Yang kemarin mereka itu adalah Konghucu. Mereka adalah ateis. Mereka adalah komunis dan sebagainya. Subhanallah. Dan di dalam penyebaran Islam dulu para wali-wali Allah saking hebatnya. Tanpa ada perpecahan. Tanpa ada permusuhan. Tanpa ada peperangan. Ini kan dakwah yang luar biasa. Di saat Indonesia dijajah. Inilah kehebatan leluhur-leluhur kita. Maka kalau dunia ingin melihat realita, bukti nyata, para dai-dai yang betul-betul sukses, mengislamkan bahkan mencetak suatu bangsa yang besar, menjadi ulama, menjadi wali tanpa permusuhan, tanpa genangan darah. Lihatlah Indonesia, adanya di Indonesia. Para leluhur kita betul-betul berhasil. Para ulama kita betul-betul berhasil. Para wali-wali betul-betul berhasil. Subhanallah. Ini jasa-jasa beliau-beliau. Beliau-beliaulah yang membebaskan
bangsa ini dari semua bentuk penjajahan. Bukan sekedar dari Belanda, dari Jepang, dari Portugis saja. Tidak. Tapi juga membebaskan bangsa ini dari penjajahan setan, dari penjajahan keinginannya, dari penjajahan nafsu ammarahnya, dan dari penjajahan dunia. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita seyogyanya mengingat beliau-beliau. Memuliakan beliau-beliau. Dan kita seyogyanya mengenal bagaimana perjuangan beliau-beliau. Bagaimana keluhuran derajat beliau-beliau. Bagaimana kehebatan beliau-beliau. Bagaimana kesempurnaan beliau-beliau. Dan seyogyanya bangsa ini juga berbuat ihsan kepada beliau-beliau. Sering menghadiahkan daripada pahala bacaan Quran, sholawat, tahlil dan sebagainya kepada beliau-beliau. Bukan hanya di bulan Agustus saja, tapi ya, di setiap waktu. Ya, di setiap waktu. Ingat ya. Karena mereka, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia ini, mereka ya, di dalamnya banyak sekali wali-wali Allah. Di dalamnya banyak sekali ulama-ulama Allah. Yang mana kita memiliki agama Islam. Memiliki iman. Memiliki ilmu. Semuanya adalah karena jasa beliau-beliau. Sanad mata rantai agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Mata rantainya adalah para wali-wali leluhurnya. Adalah para ulama-ulama leluhurnya. Itulah mata rantai agama bangsa Indonesia. Yang disebut para wali songo. Sebelumnya ada wali-wali yang masuk, yang menyebarkan Islam. Namun ya, yang signifikan dalam perjuangan dakwah, ta'lim, tabligh, yang menyeluruh adalah para wali-wali songo. Keimanannya bangsa Indonesia, Islamnya, ihsannya bangsa Indonesia, mata rantainya, sanadnya adalah dari para wali songo. Kita harus bangga, kita harus bersyukur, kita harus ingat kepada beliau-beliau. Kita harus ziarah kepada beliau-beliau. Kita harus sering menghadiahi beliau-beliau. Ila arwahi kepada beliau-beliau. Mendoakan beliau-beliau. Dan juga ada yang lebih penting lagi. Apa? Bagaimana kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak cucunya bisa meneruskan perjuangan leluhur-leluhurnya dan guru-gurunya dulu. Ini yang sangat penting. Ya, meneruskan bagaimana? Bukankah Indonesia sudah merdeka? Benar, Indonesia merdeka. Ya. Tapi kemerdekaan ini bisa berubah. Kemerdekaan bisa hilang. Ingat, artinya para penjajah bisa datang kembali. Atau mungkin juga para penjajah bisa muncul dari bangsa Indonesia sendiri. Dan ketahuilah, dan rasakanlah oleh kita semuanya. Sesungguhnya kalau kita rasa-rasa, sekarang di masa kita, bangsa Indonesia ini, ingat, kalau dirasa-rasa ini, ditelaah dengan baik, bahwa di negeri kita itu sudah hadir lagi para penjajah-penjajah. Ini di masa kita. Maka bangsa Indonesia jangan tenang-tenang. Kenapa? Di kita sekarang sudah mulai hadir para penjajah-penjajah.
Walaupun gayanya tidak sama dengan Belanda, tidak sama dengan Jepang, tidak sama dengan Portugis. Tidak dengan cara membunuh. Tapi sekarang bangsa Indonesia sudah susah mewujudkan lapangan kerja di negerinya sendiri. Malah sudah susah bekerja di negerinya sendiri. Coba lihat. Coba rasakan oleh kita. Sekarang bangsa Indonesia, pemuda-pemudinya, ingat, sudah mulai dijajah dari sisi perekonomiannya. Bahkan dijajah dari sisi pendidikannya. Bagaimana pendidikan dijajah? Coba sekarang keluaran sekolah-sekolah di sana di sini, kan? Semua bisa disebut semua sekolah hanya melahirkan orang-orang yang nantinya hanya bisa bekerja, gitu kan, di perusahaan siapa? Kan? Perusahaan orang luar negeri. Ya. Tidak bisa membuka lapangan kerja, bikin perusahaan besar. Sekarang yang menguasai perekonomian, ingat, ternyata dari negara-negara luar. Bahkan lebih ironis lagi, tanah yang digunakan untuk memproduksi ya, produk-produk yang dijual kepada bangsa kita sendiri adalah tanah kita sendiri. Mereka menanam tanaman-tanaman, mereka beternak gitu kan, di mana? Di Indonesia. Mereka bikin pabrik-pabrik di mana? Di Indonesia. Kemana mereka jual? Kepada bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia sudah punya gelar S1, S2, tapi tidak bisa membuka lapangan kerja, hanya bisa bekerja. Itu pun kalau pabriknya tidak atau perusahaannya masih ada kosong, masih ada lowongan. Ternyata sekarang orang yang punya gelar lebih susah lagi daripada yang tidak punya gelar. Kenapa? Yang tidak punya gelar masih bisa menjadi tukang bebersih, tukang sasapu yang disebut dengan sekarang dengan bahasa yang gaya. Apa? Cleaning service. Kan? Kenapa? Karena yang S1 tidak mungkin menjadi cleaning service. Jadi direktur sudah penuh. Iya. Kepala bidang sudah penuh. Kepala divisi sudah penuh. Ada yang masih ada lowongan. Jadi hansip. Jadi naon aya nama disebutna teh? Dinmas, linmas, jadi linmas. Atau meureun bahasa eta teh keren teh security. Security kan. Coba. Yang punya perusahaannya siapa? Ayo teliti. Bangsa Indonesia itu setinggi-tingginya hasil sekolahnya tetap menjadi budak. Bukankah ini sudah mulai masuk penjajahan? Ada lagi yang lebih berbahaya. Apa? Makanan-makanan dan minuman-minuman dibikin oleh mereka, dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, di dalamnya dibubuhi kimia. Coba lihat, coba. Coba lihat di warung-warung panitia pasar. Coba periksa. Sangat banyak sekali ya, yang dimakan, diminum, dikonsumsi oleh bangsa Indonesia ini, di dalamnya ada kimianya. Dombanya, sapinya, ayamnya disuntik dengan kimia. Makanannya, pakannya dengan kimia. Buah-buahannya dengan kimia. Ingat. Mau tidak mau dipaksa. Akhirnya ada dahareunana. Rasanya dikemas, rupanya dikemas, bentuknya dikemas agar bisa menggoda.
Tapi sebetulnya di dalamnya sudah ada kimianya. Ya. Nanti tunggu sekian puluh tahun. Penyakit apa yang akan terjadi. Ya. Coba lihat. Makanya sekarang banyak yang mati muda-muda. Penyakitnya macam-macam. Bikinlah mereka obat. Lalu mereka mendagangkan obat lagi. Akhirnya laku obat mereka. Keuntungannya untuk mereka. Tak taunya obat itu. Dalam waktu nanti sekian tahun. Dia mengendap di ginjal. Jadi lagi penyakit baru. Dan ada yang gagal ginjal. Ada yang ke jantung. Ada yang darah tinggi. Masih kecil sudah darah tinggi. Ada yang masih kecil sudah penyakit gula. Kan tidak mungkin dulu. Dari apa ini? Dari makanan minuman. Hah? Sehingga kalau sekarang berbicara kesehatan, itu cuma pembicaraan aja. Ceramah yang tidak bisa diamalkan. Kenapa? Pengamalannya sehari-hari yang dimakan, yang diminum. Tetap ini yang menjadikan orang sakit. Ya. Apakah bangsa Indonesia sadar kepada hal ini? Bahwa sekarang bangsa Indonesia sudah mulai dijajah kembali. Geus hese digawe ge ayeuna teh. Maka banyak yang kebingungan. Banyak yang akhirnya menjadi pencuri, banyak yang akhirnya menjadi pelacur. Karena kebutuhan perut. Karena susah mencari lapangan kerja. Nah, ini yang terjadi sekarang. Banyak pengangguran di mana-mana. Kemiskinan tidak bisa dientaskan. Allah. Coba kita renungi bersama. Kalau yang di kampung, di gunung-gunung masih agak mending. Mendingnya gimana? Masih bisa bercocok tanam. Tapi kalau orang-orang sudah di kota, sudah tidak punya tanah untuk bercocok tanam, dia itu mereka itu lebih sulit, ya, lebih bingung daripada yang di kampung. Maka kita bangsa Indonesia, ya, mari kita bersama-sama berpikir, jangan pernah berhenti berjuang. Mari kita berjuang. Bebaskan diri kita, bebaskan keluarga kita, bebaskan masyarakat kita, saudara kita dari penjajahan mereka yang terselubung. Ingat, jadilah bangsa Indonesia ini ahli di dalam berbagai kemaslahatan hidup. Ayo, sekarang harus jadi ahli dalam bertani, ahli dalam beternak, ahli di dalam apalagi perikanan, kan? Kita harus punya keahlian. Sekarang sekolah keahlian sangat jarang. Ada keahlian itu apa namanya? SMK. Tapi kan tidak semuanya. Ya. Orang-orang dulu tidak ada yang kesusahan dulu. Kenapa? Kebanyakannya bertani, beternak dan sebagainya. Lalu mendidik anaknya dari kecil bertani. Ya. Sudah bisa menghasilkan. Dulu itu begitu. Karena pada punya tanah luas-luas. Sehingga kalau anaknya mau kawin tidak kesusahan. Kenapa? Dia sudah bisa mencari rezeki sendiri. Sudah bisa bercocok tanam. Sudah bisa beternak. Dan itu sudah bukti. Di mana mereka sekolahnya? Cuma di ayahnya saja. Sekolahnya cuma di ibunya saja. Sekolah rumahan. Tapi dulu mah iya ti leutik keneh ge geus loba nu karawin. Laras henteu? Nya. Ayeuna mah geus gede ge stres rek kawin teh. Baheula mah teu stres teh. Henteu. Naon sababna?
Nah, sabab sudah punya keahlian. Sekarang mah hanya bisa coret-coret di kertas, di komputer, di tab. Sudah punya gelar S1, coba terjun ke lapangan. Sok ayeuna mah buktikeun neangan duit. Kelapakan. Padahal belajar di sekolahnya ngitung duitnya miliar, ratus miliar dan sebagainya. Di mana? Dina kertas, dina komputer, gitu kan? Aripek teh terjun, menang nginjem duit nage tibang, nanonkeun imah, tekung silila, hancur, beak jeung imah-imah. Padahal menang sekolah baheula. Tuh, ayeuna. Setiap universitas sekarang kebingungan. Di Indonesia berapa universitas itu coba? Setiap tahun melahirkan puluhan ribu. Ya kan? Yang sudah lulus S1 itu setiap tahun. Setiap tahun. Ini semuanya kebingungan. Kalau sudah keluar dari universitas, lalu mau apa? Tani tekung si diajar. Ternak tekung si diajar. Dagang tekung si diajar. Gitu kan? Kan perlu itu, perlu. Perlu praktek. Bukan cuma ilmu saja. Coba. Jadi seolah alam baru dia itu. Dalam kehidupan itu. Di sekolah mah hanya matematika akal saja. Prakteknya kan tidak ada. Nah, akhirnya mau tidak mau untuk mencari duit harus kerja di perusahaan orang lain. Mending kalau ada lowongan. Kalau tidak ada lowongan, bingung lagi. Mamawa mape ka ditu ka dia. Bingung-bingung teuing nyekek botol. Tuh. Jadi tukang jualan narkoba dan sebagainya. Motor lalengit, domba lalengit, hayam lalengit ayeuna mah. Ayo pek teh barang kapanggih teh. Ditewak teh saha S1 pangkatna. Ini bukan dongeng, ini nyata. Ini nyata. Banyak sekarang yang memberanikan diri kawin. Tapi lihat, tunggu sekian bulan yang akan datang. Geus ngantri di pengadilan. Ayeuna mah loba keneh nu ngantri hayang jara dirana daripada kawin. Kan? Ayeuna kitu, bisa teu percaya, sok katingali-tingali ka ditu. Aya di kampung mah anu di kampung mah masih keneh rada jarang gitu. Justru nu loba teh di kota. Buya ge mimitina mah teu percaya. Begitu Buya terjun dan laporan, dihakimkan seur kenalan Buya mah, kan? Hakim-hakim di pengadilan agama, kan? Kepala-kepala KUA. Justru kasus perpisahan itu ngantri. Leuwih panjang ngantrina ge tibatan anu rek kawin. Nah, tadina teh jol ngedepankan keberanian da bogoh teh gitu nya. Asal kasep, asal geulis bogoh. Ari pa kita geuningan da kasep geulis mah teh bisa diletakan euy. Anger we hayang beas mamanya ngeletakan kasep geulis. Nya, hayang susu, hayang naon gitu kan, hayang kitu lah sanes. Tah kitu. Ayeuna ya. Nah ini kan harus dicari solusinya. Ini di mana sih permasalahannya? Dan harus bagaimana ini bangsa ini? Ya. Sekarang kan bangsa Indonesia dari kecil hanya digiring ke sekolah saja. Tidak dididik keahlian dari kecil. Hanya dididik apa? Hanya dididik pengetahuan akal saja. Sampai mana? Itu sampai gede. Sampai usia 21 tahun. Harus menguras keringat orang tuanya. Laras henteu. Minta biaya ka saha? Kanu jadi kolot. Tanpa ada pendidikan keahlian-keahlian untuk membangun kemaslahatan hidup. Kan?
Ini di zaman kita, sebetulnya ini permasalahan yang akan menjadi bom waktu. Akhirnya kita bangsa Indonesia menjadi rebutan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Tahu bangsa Indonesia mau bisa nyeun lapangan kerja. Mereka lah yang bikin lapangan kerja. Akhirnya mereka menjadikan bangsa Indonesia itu pekerja-pekerja bagi perusahaan mereka. Sok tingali ayeuna. Bangsa Indonesia hanya jadi pekerja-pekerja bagi perusahaan mereka. Yang punya perusahaannya tuh negara iya mah, negara iya mah, negara iya mah, negara iya mah. Sedikit sekali ya, sedikit sekali ekonom betul-betul asli bangsa Indonesia, sedikit sekali. Buya tahu. Karena Buya juga rekanan para ekonom-ekonom besar. Nah, ini jangan sampai terus berlarut-larut ya. Menjadi bom waktu kehancuran bagi bangsa Indonesia ini. Belum lagi dengan penjajahan pecah belah. Kan? Sekarang ada ya. Ada usaha mereka agar bangsa Indonesia ini lemah. Dengan cara memecah belah. Dengan cara mempertengkarkan satu dengan yang lainnya di dalam negerinya sendiri. Lebih ironis lagi, bagaimana agar para ulama bertengkar, bermusuhan dengan ulama. Bagaimana para habaib bertengkar dengan habaib. Bagaimana ulama bertengkar dengan habaib. Tuh, ini sekarang terjadi, Hati-hati ini, hati-hati. Mari kita selamatkan diri kita, selamatkan masyarakat kita. Jangan sampai tergulung dengan fitnah itu. Ini sekarang ini terjadi. Sekarang ini terjadi. Karena mereka tahu Indonesia ini kuat. Karena kan mereka tahu kalau umat Islam bersatu semuanya, ulama bersatu semuanya, para habaib bersatu semuanya, organisasi Islam bersatu semuanya, siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Negara mana yang mampu merobohkan Indonesia? Enggak akan bisa. Untuk bisa mengalahkan, maka diantaranya adalah dengan politik adu domba. Ya, kade tong benang ku politik adu domba. Perekonomian sudah dikuasai oleh orang luar. Kesehatan sudah dikuasai oleh orang luar. Pendidikan sudah dikuasai orang luar. Si Imut. Nah, kesatuan persatuan sekarang akan diobok-obok lagi oleh orang luar. Buya yakin bukan orang dalam, bukan. Orang dalam adalah ini mah sebetulnya orang yang terkena fitnah ini mah. Orang bodoh, kan? Orang yang akalnya kurang sehat, wawasannya kurang luas, akhirnya mau diperbudak oleh orang luar. Karena duit dan sebagainya, itu kan? Akhirnya dia siap menjadi corong untuk apa? Untuk mengadu dombakan bangsa Indonesia sendiri. Ya, catat tuh. Catat ke urang sadayana. Hati-hati. Mari kita bangun ya, kesatuan persatuan jaga. Baik antar sesama muslim, antar sesama bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Ingat, dari Sabang sampai Merauke, bangun persaudaraan, terus jaga persaudaraan kita. Bangun silaturahmi, bukan cuma dengan sesama muslim saja, tapi sesama bangsa Indonesia. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan seperti itu. Bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Arti rahmatan lil alamin, agama kasih sayang kepada semua alam. Rek jelema, rek sato, rek lingkungan, rek naon wae. Itu sadayana kabagian tina kasih sayangnya muslim. Kalau muslim ini betul-betul menjalankan keislamannya. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ingat, Allah mengajarkan kepada kita ya, membangun ukhuwah yang menyeluruh. Allah mengajarkan kepada kita berbuat kebaikan kepada siapapun. Allah mengajarkan kepada kita
agar kita adil kepada siapapun, baik itu muslim, baik itu non muslim, kan? Begitulah kita diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah ya. Bersyukurlah kita semuanya, bangsa Indonesia wabil khusus umat Islam, bahwa kita semuanya alhamdulillah kita mendapatkan kemerdekaan ya. Yang mana kemerdekaan ini, ingat ya, kemerdekaan ini hasil perjuangan leluhur kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah ya. Sehingga kita dimerdekakan bukan cuma bangsa, bukan cuma negara dari tangan-tangan penjajah yang saat itu Belanda, Portugis, Jepang, namun kita juga dimerdekakan oleh para ulama-ulama kita ya, dari penjajahan syaitan, dari penjajahan hawa nafsu, dari penjajahan dunia ya. Alhamdulillah kita menjadi muslim, tinggal kita menyempurnakan keislaman kita. Kita menjadi mukmin, tinggal kita menyempurnakan keimanan kita ya. Tinggal kita sekarang jaga, dan mari semuanya terus berjuang ya. Bangkit semuanya agar kita menjadi bangsa yang mandiri, agar kita menjadi bangsa yang bisa mengatur kita ya. Bukan diatur oleh bangsa-bangsa lain. Ingat, terutama dalam perekonomian ya, dalam kesehatan, dalam pendidikan ya, dan juga kita menjaga ukhuwah, menjaga kesatuan persatuan. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipertengkarkan. Ingat, jangan mau dengan cara apapun. Jangan terfitnah dengan fitnah-fitnah yang ada di medsos. Ingat, sekarang masalah nasab dan sebagainya. Jangan sampai kita tergerus dengan fitnah itu. Jangan. Itu adalah upaya mereka yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin melemahkan kekuatan bangsa kita ini. Ingat ya, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dan bangsa kita semuanya ya, dari segala fitnah dan dari ancaman-ancaman apapun, dhahiran wa batina, dan dari penjajahan-penjajahan siapapun, dhahiran wa batina. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa ini bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang sehat, bangsa yang cerdas, bangsa yang soleh, bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, bangsa yang berakhlakul karimah, bangsa yang mulia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar segala pengorbanan leluhur-leluhur kita, para pahlawan kita, dengan sebaik-baiknya ganjaran. Jika leluhur kita, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia punya dosa, semoga oleh Allah Ta'ala diampuni segala dosanya ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan mereka dan anak cucunya dan kita semuanya ke surganya Allah semuanya. Dijauhkan dari api nerakanya, dijauhkan dari murka Allah semuanya. Dan segala cita-cita leluhur kita dan cita-cita kita dan cita-cita bangsa yang mulia ini, daripada cita-cita yang baik di sisi Allah, semoga diijabah oleh Allah Ta'ala. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan barokah ya bagi kita semuanya dan bagi bangsa yang kita cintai. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.